Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas transfer fenomena lanjut atau tugas TPL dengan simulasi menggunakan ANSYS. Jadi perkenalkan nama saya Novi Mujiburido dengan NRP 60082410212. Jadi di sini tugas yang diberikan adalah mengenai bagaimana kita menggunakan ANSYS dengan variabel yang sudah ditentukan dari topik maupun variabel bebas yang sudah ditentukan. Nah, di awal kita pembuatan, yaitu kita menentukan L dan D dahulu. L dan D dari soal yang telah diberikan, saya dikasih dengan L dan D sama dengan 120 dengan ada sedikit keterbalikan yaitu dengan diameter 2 cm dan luas sebesar 240 dengan menggambar awal dengan menginput dari wall, inlet, outlet, dan body fluid. Jadi untuk gambar yang sudah saya buat seperti di yang sudah saya tampilkan ini. Kemudian dapat dilihat bahwa pada gambar ini, gambar di kanan ini, geometri dari sistem A berhasil dibuat dan kemudian transfer ke sistem B untuk proses meshing menggunakan fluent meshing. Hal ini ditunjukkan oleh tanda panah ungu yang merupakan geometri dari sistem A ke mesh di sistem B. Pada gambar kedua ditampilkan fluent meshing yang menunjukkan proses pembuatan mesh. Jadi ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Nah, pada pembuatan ini ada pada describe geometry itu ada pilihan geometry type yaitu only solid region, only fluid region with no voids, sama void, fluid and solid region and all voids. Jadi only solid region yaitu geometri hanya padatan, tidak ada aliran fluida. Only fluid region with no void, geometri hanya berisi fluida tanpa ada padatan dan ruang kosong. Umumnya disimulasikan pada pipa atau saluran sama bot fluid atau solid region and all fluid, gabungan fluida dan padatan. Misalnya aliran fluida dalam pipa berdinding padat. Jadi eh, yang saya buat adalah yang berisi fluida tanpa ada padatan. Jadi saya memilih yang only fluid region with no fluid. Kemudian di gambar kiri saya tampilkan setelah melakukan proses workflow semua sudah tercentang, didapatkan hasil yaitu pipa seperti yang di bawah ini. Jadi didapatkan total number phase atau jumlah total permukaan mesh baik luar maupun dalam itu sebesar 17,225. Total number of interior phase yaitu 343,773 permukaan di antara elemen-elemen dalam. Total number of cell 60009 dengan total volume cells elemen 3D yang terbentuk minimum ortical quality 0,6231 menunjukkan kualitas mesh 0,6 tergolong bagus. Maksimum aspek rasio 5,51 rasio ukuran sel ideal kurang lebih 10. Nilai ini masih batas dalam aman. Number of isolated cell yaitu 0, tidak ada sel terisolasi, artinya mesh terhubung sempurna. Jadi sebelumnya balik lagi, bagaimana sih cara kita membuat geometrinya itu, yaitu kita menginputkan diameter awal, yaitu bolongannya atau sebesar 2 cm, kemudian kita menarik, yaitu panjangnya sekitar 240 cm itu, kemudian kita eh, terbentuklah wall-nya itu, dan kemudian kita klik 3 kali, yaitu untuk body fluidnya. Selanjutnya lanjut lagi, ketika sudah menemukan hasil seperti ini, kita ke switch ke solution yaitu atau tulisannya itu ada di atas yaitu switch ke solution. Nah, ketika kita udah switch ke solution yaitu ditampilkan di gambar kiri yaitu lakukan report quality dan mendapatkan hasil tersebut dan mencentang gravity dengan sumbu Y sama dengan min 9,8 itu kan gravitinya gitu. Kemudian masuk ke viscous model yaitu saya memilih aliran laminer. Nah, pemilihan aliran laminer ini karena aliran ini lebih ringan dan cocok untuk geometri sederhana seperti pipa lurus dan pembelajaran dasar aliran fluida seperti itu. Kemudian ditampilkan di gambar kiri, yaitu ada material yang dipilih, adalah yang saya pilih adalah air atau udara sesuai dengan instruksi soal yang diberikan di awal, yaitu saya mendapatkan aliran fluida yaitu air atau
udara. Dan yang digambar kanan yaitu dalam boundary condition, input inlet dengan kecepatan 2, 4, 6, 8, 10 LPM, yaitu dengan variabel yang diberikan, yaitu variabel presentral diberikan dalam air atau udara, yaitu V kalau 2 LPM dalam udara itu menjadi meter per sekon itu 0,106 dan seterusnya, yaitu didapatkan 10 LPM sebesar 0,531 atau 0,530 meter per sekon. Kemudian di boundary condition pressure outlet diinputkan diatur dengan pressure ATM dengan preferred reverse flow. Jadi preferred reverse flow itu dicentang karena untuk mencegah fluida mengalir berlawanan atau menjadi arus balik seperti itu. Nah, ini juga kita di inlet ini kita menginput nih. Jadi kecepatan 2 LPM, kita melakukan trial satu-satu untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian, nah untuk hasil yang didapatkan yaitu seperti ini, di mana ada kecepatan 2 LPM yaitu 0,106 meter per second ditampilkan di gambar kiri, yaitu kita menggunakan run calculation dengan no of iteration 1000. Kemudian hasil setelah running didapatkan grafik seperti ini, di mana grafik yang pertama mengenai sesi residuals dan kemudian yang di gambar kanan yaitu tentang velocity. Kemudian grafik ini menampilkan residual untuk parameter continuous X velocity dan Y velocity. Residual adalah indikator convergence, semakin turun dan mendatar, semakin stabil hasilnya. Terlihat residual continuous ungu, fluktuatif dari menurun, sementara velocity stabil setelah iterasi ke-400-an. Artinya simulasi telah mencapai konvergensi yang cukup baik meskipun continuity belum turun drastis. Kemudian yang digambar kanan, yaitu grafik ini menunjukkan nilai kecepatan di titik pengamatan CS 5 cm, sekitar 5 cm dari inlet. Jadi saya mencoba uh, mengiris dari wall itu, saya iris di dekat inputnya yaitu 5 cm, saya iris untuk mengetahui perbedaan velocity di di tempat tersebut seperti itu. Jadi yang dihasilkan adalah nilai kecepatan cepat naik di awal dan kemudian stabil, tanda bahwa aliran berkembang dan mencapai steady state. Ini penting untuk melihat kestabilan output pada titik tertentu dalam domain fluida. Kemudian ada hasil yang bisa dilihat di tabel kanan, yaitu ada parameter P1 dan P2, di mana parameter input yang digunakan adalah V inlet 2 LPM, yaitu sebesar 0,106 meter per second, yaitu kecepatan masuk fluida, inlet velocity. Selain itu, output velocity CS 5OP dengan nilai 0,75 193 meter per sekon yang merupakan kecepatan fluida di titik tersebut. Jadi adanya penurunan kecepatan yang mungkin terjadi karena gesekan dengan dinding. Jadi pada saat saya menginput inputnya, inletnya yaitu sebesar 0,106. Nah, itu didapatkan ketika di 5 cm itu, irisan 5 cm dapatkan hasil turun yaitu sebesar 0,7 0,07519393. Nah, itu bisa terjadi karena gesekan yang terjadi pada wall-nya itu. Kemudian yang saya tampilkan adalah contrast velocity, di mana ada memperlihatkan inlet, outlet, CS 5 cm, plan XY, dan wall. Nah, jadi inlet ini yaitu di ujung, yaitu tempat masuknya, dan outlet itu tempat keluarnya. Kemudian ada CS 5 cm, di mana itu ada irisannya di 5 cm dekat dengan inlet. Kemudian ada plan XY di mana potongan dari wall-nya itu. Jadi kita tahu irisan tengahnya itu, dan kemudian ada wall yaitu bagian dari pipanya itu. Kemudian yang saya bahas adalah di contour velocity ini dari 2 LPM, yaitu ya inlet menampilkan kontur kecepatan tepat di permukaan masuk inlet. Kalau warnanya cenderung seragam, coklat ke kuningan, menandakan bahwa kecepatan masuk relatif uniform atau rata. Tidak ada gradasi berarti, karena ini belum terjadi pengaruh dari dinding atau gesekan. Kemudian outlet menampilkan kontur di permukaan keluar, tampak warna lebih bervariasi dibandingkan inlet, menunjukkan distribusi kecepatan berubah akibat efek gesekan dengan dinding sepanjang pipa. Mungkin ada perlambatan atau
teraturan aliran karena perkembangan profil kecepatan. Kemudian ada CS 5 cm, ini adalah cut section, irisan melintang pada posisi 5 cm dari inlet, warna cenderung mulai bergeser dari seragam menjadi lebih bervariasi, menunjukkan awal terbentuk profil kecepatan akibat pengaruh viskositas dan gesekan di dinding. Kemudian ada plan XY di mana irisan memanjang, yaitu irisan setengah, terlihat jelas perkembangan profil aliran dari inlet hingga ke outlet di tengah domain kecepatan lebih tinggi, sementara di dekat dinding lebih rendah efek viskositas. Ini menggambarkan bahwa layer dan pembentukan aliran fully developed. Kemudian ada wall menampilkan distribusi kecepatan tepat di dinding saluran. Ini penting untuk menunjukkan efek gesekan pada dinding. Kemudian under contour pressure, di mana saya mohon maaf, yang saya tampilkan ini berwarna biru semua. Saya mungkin mohon koreksinya untuk Bapak dan Ibu, karena yang saya dapatkan ini hmm, hasil yang harusnya bukan seperti ini, mungkin bukan seperti ini, tapi saya sudah mencoba beberapa kali atau mengubah banyak hal, tapi yang tetap yang saya dapatkan seperti ini. Mungkin ada kesalahan pada saat awal saya menginput ataupun apa, saya mohon maaf sebelumnya dan mohon koreksinya. Itu terjadi karena apa? Saya sudah mempelajari, mungkin bisa saya pelajari sampai sini dan mohon masukannya agar saya bisa lebih improve di kedepannya seperti itu. Nah, ini inlet, outlet, CS5, plan, XC, dan wall yang saya temukan ini menjadi biru semua. Mungkin harusnya bukan seperti ini, karena kalau kita melihat counter pressure, nggak mungkin hasilnya biru semua seperti ini. Pasti ada beberapa problem di sini. Eh, itu. Kemudian ada kecepatan 4 LPM di mana 0,212 meter per second. Untuk run calculation kita menggunakan 1000, saya menggunakan 1000. Kemudian hasil setara runningnya ada di gambar kiri dan gambar kanan, yaitu residual untuk semua variabel menurun tajam di awal iterasi sekitar kurang kurang dari 100 iteration. Lalu mulai stabil setelah sekitar iterasi ke 100 fluktuasi kecil terjadi, yang umum terjadi simulasi aliran turbulen stabil. Simulasi sudah cukup stabil namun belum sepenuhnya konvergen secara numerik karena residual dan berisolasi dan belum turun jauh ke bawah. Kemudian di kanan kecepatan awalnya tinggi kemudian dengan cepat menurun dan stabil ke iterasi ke 100. Ini menunjukkan bahwa solusi di titik tersebut sedang konvergen atau stabil. Kemudian di kiri ditampilkan bahwasanya saya mulai dari P3 dan P4 di mana di V inlet 4 LPM sebesar 0,212 yaitu dengan inlet velocity-nya, kemudian di output velocity di CS5 OP yaitu sebesar 0,6317 merupakan kecepatan fluida di titik tersebut. Nah, adanya penurunan ini juga sama halnya dengan 2 LPM tadi karena mungkin adanya gesekan di dinding wall seperti itu. Kemudian ada contour velocity-nya di mana di 4 LPM ini ada inlet ditampilkan seperti ini, outlet, CS 5 cm, plan XC, dan wall. Mungkin di inlet itu ada velocity-nya mungkin banyak, kemudian di CS 5 cm velocity semakin berkurang, kemudian di outlet udah semakin berkurang seperti itu, dan bisa dilihat dari plan XC-nya sampai dengan hasil seperti itu. Kemudian ini untuk pembahasannya yaitu inlet warna orange di bagian tengah menunjukkan kecepatan tinggi di pusat lubang atau inlet, sedangkan bagian pinggir lebih gelap, kecepatan lebih rendah, aliran masuk free develop profile belum terbentuk, di mana kecepatan maksimum berada di tengah kanal gesekan dinding. Nah, outlet hampir di seluruh area outlet berwarna biru tua menandakan kecepatan sangat rendah di ujung domain aliran. Ini bisa berarti hilangnya momentum akibat hambatan atau panjang domain yang tidak cukup untuk membiarkan aliran sebenarnya berkembang sebelum keluar. CS 5 cm dapat tampak warna merah dan kuning di pusat biru di tepi menandakan profil kecepatan mulai berkembang, menandakan adanya pengaruh viskositas dalam aliran, namun belum sepenuhnya stabil. Kemudian ada pelan XY di mana warna biru mendominasi dengan sedikit perubahan gradasi dari inlet ke outlet. Kecepatan tinggi terlihat di bagian awal, menurun perlahan ke ujung, menunjukkan kehilangan energi aliran sepanjang saluran. Di wall area dekat di nomor 5 wall, yaitu area dekat ini berwarna biru tua menandakan no slip condition. Gradien kecepatan tajam di dekat ini menunjukkan boundary layer tidak terbentuk. Boundary layer terbentuk. Nah, untuk di 4 LPM ini, terus pressure tidak saya masukkan lagi karena yaitu sama halnya di kontur kontur pressure di 2 LPM itu didapatkan warnanya biru semua, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya dan mohon koreksinya itu terjadi karena apa seperti itu.
Kemudian di kecepatan LPM yaitu 0,318 di mana calculation sama menggunakan 1000, tapi di hasilnya ada sedikit perbedaan. Di awal iterasi residual besar karena solusi belum stabil, kemudian 300 iterasi ketiga residual mulai stabil dan cenderung mendatar, menunjukkan sudah mulai konvergen. Kemudian di samping kanan ada lonjakan awal, jadi karena domain belum stabil. Setelah stabil, grafik mendatar, flatline, menandakan kecepatan residual tidak ada perubahan signifikan. Artinya, sistem mencapai kestabilan numerik. Nah, untuk hasilnya di sebelah kiri yaitu di P5 dan P6 P7 nih. Saya mencoba menambahkan variabelnya. Jadi di velocity-nya itu di output-nya saya menambahkan di CS120 dan CS5 OP. Jadi di V-inlet 6 LPM ini saya memasukkan di inletnya sebesar kecepatannya sebesar 0,318 meter per second, kecepatan velocity atau inlet velocity-nya sebesar segitu. Kemudian di output velocity-nya saya menggunakan dua. Saya mencoba dua output menggunakan di CS5OP dan velocity CS120, yaitu didapatkan velocity yang tinggi ya, atau kecepatan yang tinggi di situ meter per second. Jadi mungkin bisa terjadi kenaikan ini karena terjadi debit masuk yang meningkat, mungkin terjadi debit masuk yang meningkat, kemudian V inlet lebih tinggi dan adanya potensi penyempitan dari saluran. Adanya perbedaan dari hasil-hasil yang sebelumnya, yang hasil sebelumnya di V inlet P2 dan 4 LPM turun dan kemudian di 6 LPM ini malah naik semua gitu. Jadi adanya mungkin karena debit yang meningkat tersebut. Kemudian untuk contour velocity-nya di mana inlet masih berwarna biru, outlet ada sedikit gradasi warna, CS5 cm, plan XY, wall, dan CS120 cm. Untuk pembahasannya yaitu inlet dengan pola kecepatan yaitu seragam dan lambat. Penyebab utamanya belum terkena pengaruh aliran. Kemudian ada CS5 cm mulai meningkat, masih fokus di tengah percepatan awal dan bentuk domain, kemudian net 120 menyebar cenderung lebih homogen, sudah berkembang dan terdistribusi penuh. Kemudian outlet variasi tinggi dan mulai menyebar, kemudian efek gesekan turbulensi, perkembangan aliran, wall, gradient tajam kecepatan, efek dinding, kemudian penyebab utamanya karena efek dinding dan bernilai F. Kemudian ada plan X yaitu profil aliran lengkap terlihat, visualize distributed core flow, VSTP. Kemudian ada kecepatan. Nah, sama halnya dengan counter pressure di 6 LPN sudah saya coba, namun didapatkan hasil yang warna biru semua dan mohon koreksinya di setelahnya juga di 8 LPN dan 10 LPN sudah saya coba, namun terdapat warna biru gitu Pak. Dan Ibu mohon maaf sebelumnya dan mohon koreksinya seperti itu. Kemudian ada kecepatan 8 LPM yaitu 0,424 di mana calculation sebesar 1000 dengan hasil running yaitu sudah menunjukkan pola yang belum stabil, bergelombang terutama ada velocity dan velocity menandakan solusi belum sepenuhnya konvergen, hal ini bisa disebabkan oleh mesh yang kurang baik atau boundary condition yang kurang tepat. Nah, untuk lonjakan di awal terjadi karena domain belum stabil. Setelah itu menunjukkan convergen, yaitu lurus datar. Kemudian ada di sini yaitu 8 LPM, saya menggunakan B8 dan B9. Hasilnya yaitu ada sedikit kenaikan, yaitu dari 0,424, yaitu inlet masuknya, dan di CS5OP-nya sampai ke 6,3768. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan juga dari 6 LPM tadi ke 8 LPM ini, adanya penurunan mungkin 10 angka. Nah, ini bisa terjadi karena kenaikan kecepatannya mungkin terjadi karena debit masuknya meningkat, VIN-nya lebih tinggi, dan adanya potensi penyempitan saluran. Kemudian ada counter velocity-nya yang dapatkan inlet outlet CS5 dan plan XY and wall. Seperti yang saya jelaskan seperti ini adalah tampilan counter di permukaan inlet menggunakan warna biru seragam. Warna biru menuju kecepatan yang rendah, kemungkinan besar kondisi awal misalnya aliran masuk laminar kecepatan rendah. Dan outlet, warna input outlet lebih bervariasi dibanding inlet, menunjukkan bahwa aliran sudah mengalami perubahan kecepatan selama melewati domain. Kemudian ada CS5 tanpa adanya variasi warna yang signifikan pada penambang 5 cm dari inlet. Aliran mulai berkembang dan plan XC ditunjukkan warna dari inlet sampai outlet dan wall sesuai dengan kondisi nozzle bondary pada dinding di mana kecepatan fluid relatif lebih dinding daripada adalah nol.
Kemudian ada kecepatan 10 LPM yaitu 0,531 meter per second dengan run calculation-nya sebesar 1000. Pada awal iterasi di 0 sampai 50 iterasi fluktuasi besar yang umum terjadi karena kondisi awal belum stabil. Setelah sekitar iterasi ke 100 mulai menurun stabil, kurva mendatar 200 plus iterasi menunjukkan bahwa simulasi sudah mendekati konvergen. Nah, untuk digambarkan terjadi penurunan drastis hingga stabil dalam waktu relatif singkat. Nilai random menunjukkan fluktuasi yang berarti sudah sangat stabil. Nah, untuk di 10 LPM ini, saya menampilkan di P10, P12, P10, dan P13. Jadi, adanya kenaikan, yaitu di inlet 10, mohon maaf, pada tipe 10 LPM dari 0,531 menjadi 7,6157, di mana ini bisa meningkat karena debit masuknya meningkat, feeding adanya batas penjemputan saluran, yaitu efek Venturi. Kemudian ada counter velocity di mana inlet outlet CS5 dan plane exit dan wall, dan didapatkan counter velocity kecepatan yang permukaan ini menunjukkan distribusi seragam yaitu warna biru tua. Jadi di kecepatan 6, 8, 10 ini warna awalnya itu di inletnya adalah biru tua. Kemudian di outlet, kemudian pada permukaan outlet menunjukkan ada warna degradasi warna biru dan hijau menunjukkan bahwa kecepatan fluida telah meningkat. Di CS 5 cm melintang pada gambar 5 cm dari inlet menunjukkan distribusi kecepatan yang mulai berkembang. Warna yang bervariasi ini mengidentifikasi bahwa aliran sudah mengalami perubahan. Dan X ditunjukkan pada wall-nya itu dipotong. Itu menunjukkan ada alirannya dan wall-nya itu pada permukaan dinding atau kecepatan didominasi oleh warna biru gelap. Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas kali ini. Saya mohon maaf kalau masih ada kekurangan karena saya baru pertama ini mempelajari ANSYS dan saya baru mencoba banyak hal mengenai ANSYS dan saya masih belum banyak tahu mengenai ANSYS. Akhirnya saya mencoba berkreasi tentang ANSYS ini dan mohon masukan jika ada yang kurang kurang sesuai kurang sesuai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.